Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Kholifuddin, NIM 4011900079 dari kelas Ekonomi Syariah C semester 5. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai beberapa materi yang ada pada mata kuliah metodologi penelitian. Yang pertama kita akan membahas yaitu pendekatan kualitatif. Kerangka epistemologi kualitatif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan epistemologi kualitatif? Nah, epistemologi kualitatif itu adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Sedangkan menurut Johnson itu pertumbuhan paradigma kualitatif setidaknya dipicu oleh dua kondisi historis. Yang pertama yaitu kondisi internal dalam komunitas ilmiah. Yang kedua kondisi eksternal di luar komunitas ilmiah. Nah, sedangkan metode-metode kualitatif dikembangkan atas dasar keyakinan epistemologi bahwa realitas simbolik yang kualitatif serta cenderung subjektif dalam aksi-aksi manusia. Selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri pendekatan kualitatif. Yang pertama yaitu latar alamiah. Jadi penelitian pada kualitatif ini alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan. Yang kedua yaitu manusia sebagai alat instrumen. Yang ketiga analisis data secara induktif. Yang keempat teori dari dasar. Yang kelima deskriptif. Jadi data yang dikumpulkan itu berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Yang keenam yaitu lebih mementingkan proses daripada hasil. Yang ketujuh yaitu adanya batas yang ditentukan oleh fokus. Jadi kita akan menentukan batas-batas agar lebih fokus pada pembahasan dan tidak melebar ke yang lain. Yang kedelapan yaitu adanya kriteria khusus untuk keabsahan data. Yang ke-9 yaitu desain yang bersifat sementara. Yang ke-10 yaitu hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama. Selanjutnya itu kelemahan metode penelitian kualitatif. Yang pertama, kualitas tergantung yang meneliti atau peneliti. Subjektivitas tinggi. Yang selanjutnya adalah perubahan perilaku informan, waktu yang dibutuhkan cukup lama, tidak ada prosedur standar, sulit mendapatkan informan kunci, yaitu yang selanjutnya itu penafsiran antara satu peneliti dengan peneliti yang lain itu berbeda, sulit menggeneralisasi. Nah, selanjutnya itu mengenai penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif umumnya digunakan dalam dunia ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Nah, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif yang didasarkan atas pengamatan objek partisipatif terhadap suatu gejala atau fenomena sosial. Nah, penelitian kualitatif mencoba untuk memahami, mendalami, dan menerobos masuk ke dalamnya terhadap suatu gejala-gejala, kemudian menginterpretasikan dan menyimpulkan gejala-gejala tersebut sesuai dengan konteks atau pembagiannya masing-masing. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pendekatan kuantitatif.
Sebelumnya kita membahas pendekatan kualitatif, sekarang pendekatan kuantitatif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif? Nah, kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta menampilan dari hasilnya. Dengan demikian, pada tahap kesimpulan, penelitian akan lebih baik bila disertai dengan gambar, tabel, grafik, maupun tampilan lainnya. Nah, untuk penelitian kuantitatif itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu sumber data adalah situasi yang wajar atau natural setting. Yang kedua, peneliti berperan sebagai instrumen penelitian atau sering disebut sebagai instrumen utama. Yang ketiga yaitu sangat deskriptif. Yang keempat, mementingkan proses maupun produk sehingga memperhatikan juga perkembangan terjadinya sesuatu. Yang kelima itu mencari makna di belakang kelakuan atau perbuatan sehingga dapat memahami masalah atau situasi. Sedangkan tujuan dari penelitian kuantitatif itu yang pertama menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif. Yang kedua yaitu mengembangkan realitas yang kompleks. Yang ketiga memperoleh pemahaman makna, dan yang terakhir yaitu menemukan teori. Selanjutnya yaitu mengenai desain penelitian. Yang pertama yaitu penelitian eksploratif. Pada umumnya itu dilakukan untuk menggali lebih dalam mengenai sebuah topik atau masalah yang sebelumnya belum terjelaskan secara baik pada penelitian terdahulu. Yang kedua yaitu penelitian deskriptif, ditujukan untuk menggambarkan situasi atau kejadian yang terjadi untuk memberikan gambaran yang lebih akurat dari sebuah data menggambarkan sebuah proses, mekanisme atau hubungan antar kejadian. Yang ketiga yaitu hipotesis testing. Itu ditunjukkan untuk menguji hipotesis tertentu untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel atau perbedaan beberapa kelompok sampel. Nah, jenis-jenis penelitian itu ada dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian dasar basic research dan penelitian terapan. Penelitian berdasarkan metodenya itu penelitian kuantitatif cukup yang digunakan adalah survei dan eksperimen. Selanjutnya yaitu penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menuntut menggunakan banyak angka, mulai dari pengumpulan, penafsiran hingga hasilnya itu menggunakan angka. Data yang dikumpulkan di penelitian kuantitatif adalah hasil pengumpulan ataupun asesmen variabel dengan menggunakan instrumen-instrumen yang kerap kali berupa angket, kuesioner, wawancara, dan lainnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar-dasar penelitian. Apa sih yang dimaksud dengan penelitian? Nah, penelitian adalah suatu penyelidikan terorganisasi atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta
untuk menentukan sesuatu. Sedangkan menurut para ahli, contohnya menurut Sutrisno Hadi, mengungkapkan penelitian sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, untuk tujuan penelitian itu yang pertama untuk mengetahui dan membandingkan antara data yang dihasilkan dari penelitian dengan fakta yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga yaitu memberikan jawaban dan solusi yang tepat bagi masyarakat. Adapun jenis-jenis penelitian ini dibedakan menjadi beberapa berdasarkan yang pertama berdasarkan hasil yang diperoleh. Penelitian bagi menjadi dua, yaitu penelitian dasar basic research, dan yang kedua yaitu penelitian terapan applied research. Sedangkan berdasarkan bidang yang diteliti itu dibagi menjadi dua juga, penelitian yang pertama penelitian sosial dan yang kedua penelitian eksakta. Yang ketiga berdasarkan tempat penelitian itu dibedakan menjadi tiga, yaitu penelitian lapangan atau field research, yang kedua penelitian kepustakaan library research, yang ketiga penelitian laboratorium research. Nah, berdasarkan teknik yang digunakan itu penelitian dibagi menjadi dua, penelitian survei research, dan penelitian percobaan yaitu eksperimen research. Sedangkan berdasarkan keilmiahan, penelitian dibagi menjadi dua, yaitu penelitian ilmiah dan penelitian non ilmiah. Berdasarkan jenis data, penelitian dibedakan menjadi dua, penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai tahapan penelitian ilmiah. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini memilih masalah atau pemilihan masalah, menentukan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telah pustaka informasi, kerangka teoritis dan konseptual. Selanjutnya tahapan kedua yaitu pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penafsiran hasil analisis, dan yang terakhir itu kesimpulan. Nah, untuk tahap ketiga atau yaitu tahap penulisan laporan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai desain penelitian kualitatif. Nah, di awal sudah dijelaskan mengenai pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, dan serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah. Nah, penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat positivisme, sebab berguna untuk meneliti pada objek yang alamiah sebagai lawan eksperimen. Nah, peneliti berkontribusi sebagai instrumen kunci, itu pengambilan sampel sumber data dilakukan dengan purposive dan snowball, teknik pengumpulannya dengan triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan makna daripada generalisasi. Nah, untuk posisi teori penelitian kualitatif menurut Bahar,
menyatakan bahwa posisi teori pada pendekatan kualitatif harus diletakkan sesuai dengan maksud penelitian yang dikerjakan. Di sini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama untuk penelitian yang bermaksud menemukan teori dari dasar. Yang kedua, untuk penelitian yang bermaksud memperluas teori yang sudah ada. Nah, sedangkan untuk teknik pengambilan data, prosedur yang ditempuh dalam proses pengambilan data dapat dibedakan menjadi dua tahap. Yang pertama yaitu tahap persiapan dan yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum dilakukannya pengumpulan data meliputi hal-hal yang bersifat konseptual, teknis, dan administratif. Sedangkan kegiatan dalam tahap pelaksanaan pengumpulan data sangatlah ditentukan oleh jenis teknik pengumpulan data yang digunakan. Adapun analisis dalam penelitian kualitatif menurut Creswell, dalam penelitian kualitatif analisis data merupakan usaha peneliti memaknai data baik berupa teks atau gambar yang dilakukan secara menyeluruh. Nah, data kualitatif adalah kumpulan data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, observasi, dan analisis dokumen. Nah, informasi yang dikumpulkan ini harus diatur dan ditafsirkan dengan benar untuk mengekstraksi temuan kunci untuk pekerjaan penelitian. Nah, adapun langkah-langkah untuk analisis ini ada 4. Yang pertama yaitu mengorganisasi data ke dalam beberapa bentuk, basis data, kalimat, atau kata-kata individual. Yang kedua itu mencoba membaca dengan teliti set data beberapa kali untuk mendapatkan gambaran lengkap atau gambaran umum dari apa yang dikandungnya secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu identifikasi kategori umum atau tema dan mengklasifikasikannya. Yang terakhir yaitu mengintegrasikan dan meringkas data untuk audien. Langkah ini juga dapat mencakup hipotesis yang menyatakan hubungan di antara kategori yang ditentukan oleh peneliti. Ringkasan ini dapat mewakili atau diwakilkan oleh tabel, gambar, ataupun diagram. Nah, cukup sekian dari pembahasan saya. Apabila ada kekurangan, kekhilafan dalam menyampaikan ulasan dari saya pribadi, mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.